Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tia Friani, mahasiswi semester 4 Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Dibuatnya video ini sebagai salah satu tugas mata kuliah Manajemen Inovasi dengan dosen pengampu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM dengan NPM 12. Materi pertama yang akan disampaikan adalah memperbaiki kompetensi. Menurut Margaret Dell tahun 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya adalah komponen kompetensi. Di sini terdapat 5 macam. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi yaitu mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua adalah traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga ada self-concept, yaitu nilai, sikap, dan citra diri dari seseorang. Yang keempat itu ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang kelima itu ada knowledge, yaitu pengetahuan dari seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya adalah tingkat perbaikan kompetensi. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama adalah mudah diperbaiki. Mudah diperbaiki yaitu dengan mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Yang kedua adalah agak sulit diperbaiki atau medium lah ya, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang terakhir adalah sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas, kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya adalah tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama dengan menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua adalah dengan mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode, yaitu BIA, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, dan yang terakhir adalah analisis jabatan dan observasi secara langsung. Selanjutnya ada analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dari seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki oleh pekerja. Selanjutnya adalah validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang terakhir adalah mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Kita semua pasti pernah mengetahui apa itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Pada setiap bidangnya, kompetensi kita selaku individu itu berbeda-beda. Dan sebagaimana kita ketahui, level kompetensi tersebut pun ada 4 macam, 4 tingkatan atau 4 strata. 4 tingkat kompetensi yang saya maksud kali ini adalah kompetensi yang digabungkan dengan tingkat kesadaran. Dan mengapa kita membahas harus ada kesadarannya atau awareness-nya? Karena consciousness, kesadaranlah awal dari perubahan. Karena itu ada istilah conscious before changes atau kesadaran mengawali perubahan. Kita mulai bahas. Pada tingkat dasar atau tingkat 1 dikatakan kalau kita tidak tahu apapun dan kita tidak memiliki kompetensi apapun, itu namanya levelnya unconscious incompetence. Unconscious incompetent tersebut level di mana tidak sadar atau tidak tahu dan tidak memiliki kemampuan. Misalnya dalam bidang olahraga. Seseorang yang tidak mengerti manfaat olahraga, ya pastinya tidak pernah olahraga. Dan ketika dia diberi pengetahuan apa itu manfaat olahraga, diinformasikan pentingnya apa itu olahraga, maka dia mengalami kesadaran, yaitu dari unconscious menjadi conscious. Level dia naik di level 2, yaitu conscious incompetence, karena masih belum punya kompetensi. Dia mulai memahami manfaat olahraga, tetapi belum bergerak, itu yang dimaksud. Lalu orang tersebut memutuskan untuk bergerak olahraga. Dia mulai melakukan secara perlahan, bersusah payah, secara fisik, secara batin berusaha melakukan olahraga. Dan ini dia udah masuk ke level 3, yaitu conscious competence. Artinya dia sadar dan berkemampuan. Lalu dia paksakan terus berolahraga. Lalu dia masukkan setiap hari, tiada hari tanpa olahraga. Dia mulai gelisah jika tidak berolahraga. Tubuhnya mulai tidak enak jika tidak berolahraga. Bicaranya pun setiap hari tentang olahraga. Apa yang matanya lihat kalau lagi jalan semua berhubungan dengan olahraga. Pikirannya selalu mendahulukan olahraga. Matanya dia berbinar-binar jika bicara dengan komunitas yang suka olahraga. Sekian yang dapat saya jabarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you guys.